Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nadila. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang anak. Dengan saya sendiri, Sela Nadila. Yang lainnya, Septi Fitriana, Koiru Rizky, Rosia Fani, Satrio Abid Prabowo, yang terakhir Gea Putri Claudia. Ingin membacakan hasil diskusi kami. Pada video pembelajaran tersebut, sudahkah Anda memahami hakikat pemerolehan bahasa? Jika sudah, dapatkah Anda mendeterminasikan pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Proses pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa anak biasa ia dapatkan langsung dari ibunya. Jadi dengan kata lain, pemerolehan bahasa bisa juga dikatakan sudah terjadwal aktivitasnya, di mana jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun merupakan masa penguasaan bahasa yang paling kritikal sehingga anak akan mudah ia pahami, yang mana saat mereka berumur 1 tahun, dia akan berusaha menirukan kata yang diucapkan oleh orang lain. Kemudian di usia 18 bulan, kata-kata itu akan berlipat ganda dan menjadi sebuah kalimat. Dengan banyaknya kombinasi kata yang didapatkan setiap hari, maka di usianya 2 tahun, anak-anak akan mengalami lebih kemampuan bahasanya pun berkembang dengan baik. Dan di usianya 3 tahun, anak-anak bisa mencerna kuantitas dan masukan linguistik yang luar biasa. Dan kemampuan berbahasa serta pembicaraannya pun meningkat pesat. Dan setelah itu akan timbul kelancaran dan kreativitas. Di masa anak-anak mengenal lingkungan sekolah, karena semua keahliannya akan diasah di masa muda sekolah. Di sekolah, mereka akan diajarkan fungsi-fungsi sosial bahasa, di mana bahasa yang boleh mereka katakan dan tidak boleh dikatakan. Soal yang kedua, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, dapatkah Anda jabarkan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua anak melalui contoh konkret dengan pengalaman empiris Anda di kehidupan nyata? Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama. Menurut KBBI, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai masa manusia sejak lahir. Melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak sejak semula tanpa bahasa, kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya, dan melalui proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh pada kognitif dan pengembangan sosial anak. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua merupakan proses pemerolehan bahasa kompleks dan bertahap. Menyatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencakup banyak faktor yang saling berhubungan. Menurut Ellis 1989, tahap-tahap pemerolehan
bahasa pertama, yaitu yang pertama tahap pralinguistik, merupakan ketika anak berusia 0-6 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara dalam bentuk teriakan, rengekan, bunyi yang dikeluarkan mirip dengan bunyi vokal dan konsonan. Kecenderungan bunyi yang dikeluarkan bersifat universal, yaitu bunyi yang dikeluarkan bayi sama di seluruh dunia. Yang kedua, tahap satu kata, yaitu anak berusia antara 12-18 bulan. Ujaran-ujaran mengandung kata-kata tunggal yang diucapkan anak mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini, anak mulai mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai pengucapannya. Pertama, kecenderungan anak hanya menguasai satu kata, dan umumnya anak mudah mengucapkan vokal. Yang ketiga, tahap pralinguistik 2. Tahap ini berlangsung ketika usia anak sekitar 6-12 bulan. Bunyi yang dihasilkan sama, tapi kita sudah bisa membedakan maksud anak. Anak sudah menghasilkan konsonan dan vokal. Yang keempat, tahap 2 kata, yaitu ketika anak berusia 18-20 bulan. Ujaran-ujaran yang terjadi 2 kata muncul seperti mama, mama, dan num susu. Anak mampu mengucapkan kata dengan baik dan tersusun rapi. Yang kelima, tahap pengembangan gramatikal. Pada tahap ini, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mulai mampu berbicara terhadap banyak objek. Yang kedua, tahap pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi ketiga dalam sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Tidak ada keseragaman cara dan setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, konsep apa yang membedakan 3 teori pemerolehan bahasa? Yang pertama, teori nativisme, yaitu sulit mempelajari dengan metode peniruan atau imitation dalam waktu singkat karena bahasa dianggap terlalu rumit dan kompleks. Dibagi menjadi beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa pertama. Pada masa perkembangan anak usia 0-3 tahun. Yang kedua, bahasa kedua. Harus benar-benar dipelajari. Tidak bisa diperoleh dengan berkomunikasi saja. Yang kedua, teori behaviorisme. Yang pertama, dikendalikan oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan, menggunakan istilah perilaku verbal atau verbal behavior. Daripada bahasa agar tampak lebih mirip dengan perilaku yang dipelajari. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang pertama, bahasa bukan suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Yang terakhir, yang paling utama adalah
perkembangan kognitif, bukan pengetahuan, dapat keluar dalam bentuk keterampilan bahasa. Itulah tadi pembahasan dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Walau taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.